dia kuat, bisa, ya, sehingga kemudian ini melayang seperti ini, boleh bareng seperti ini. Nah begitu ini menapak, kemudian berat badannya di sini dan di sini, terus kemudian ini melangkah. Ya, boleh juga tidak bareng, ya, misalnya 1, 2, berat badan di sini dan di sini 3, 1, 2, 3. Bisa juga bareng 1, 2, 1, 2. Ya. Ini tergantung pasien nyamannya seperti apa. Ya mungkin kalau baru belajar ya ini 1, 2, 3, 1, 2, 3. Ya. Kalau sudah semakin bisa, mau berjalan semakin cepat, 1, 2, 1, 2. Semakin baik lagi, maka kemudian tidak seperti ini, tidak sejajar. Kalau sejajar seperti ini adalah jalan yang tidak normal. Jalan yang normal adalah selalu satu kaki di depan kaki yang lain. Jadi kalau sudah semakin bisa, nanti bisa seperti ini. 1, kalau ini sejajar. 2, ya, melewati. Terus kemudian 1, 2, 1, 2. Kalau sudah semakin bisa, beban di tripod harus dikurangi, sehingga yang semula dipegang dengan kuat mungkin pegangnya hanya seperti ini. 1, 2, 1, 2. Sudah semakin bisa, pegangannya semakin sedikit, mungkin hanya seperti ini. 1, 2. Badannya tegak, diminta dipindah sini berat badannya. 1, 2. Semakin bisa, ini dipegang aja, ya, dipegang di bawah. Nah kalau dia berhenti, baru kemudian ditaruh untuk membantu penyanggaan berat badan. Kalau sudah semakin bisa lagi, lepas. Ya. Jadi, seperti itu. Memakai tongkat sudah. Oh ya, ini tingginya seberapa ini tinggi? Pinggang itu mana pinggang? Grafik yang mana? Grafik itu ada sias, sip, ada. Ini paling gampang menentukan tinggi itu adalah pada waktu berdiri tegak seperti ini, maka pegangan ini setinggi pergelangan tangan. Nah, ini pas ini. Setinggi pergelangan tangan. Cara yang kedua, pada waktu dipegang, posisi tegak seperti ini dipegang, maka kemudian ada fleksi sekitar 15-20 derajat pada sendi siku. Oh, berarti ini pas ini tuh saya. Cara yang ketiga, pada waktu ditaruh seperti ini, terus pasien berdiri di sebelahnya, maka pegangan ini setinggi trochanter major. Ya. Jadi pada daerah lateral di sini ada bagian yang keras menonjol, dan pada waktu ini ada putar begini, maka kemudian bergeser. Disitulah trochanter major. Nah ini di sini, nah pas sedikit, ketinggian sedikit, hampir sama semua itu, hampir sama semua. Tinggi pergelangan tangan dipegang seperti ini, siku 15 derajat, atau dibiarkan seperti ini setinggi itu atau Anda nanti mengukur ketinggian pegangan truk juga sama seperti ini. Ketinggian walker juga sama. Oke, seperti itu untuk
tidak boleh memakai kerat ya, baik kerat ketiak maupun kerat kanan dia tidak boleh. Memakai walker boleh kalau kemudian tangannya di sini bisa memegang, walaupun pegangannya masih lemah tidak apa-apa, tapi bisa memegang. Memakai walker lebih stabil ya, karena bidang tumbuhnya lebih luas. Sedangkan kalau ini bidang tumbuhnya lebih sempit, ini apalagi bidang tumbuhnya sangat sempit. Tapi kalau dia ambulasi menempuh jarak yang jauh, disarankan pasien untuk memakai Borsio. Kecuali kemampuannya sudah sangat baik. Bantuan dalam berjalan. Tidak boleh kita merangkul ya, tidak bisa merangkul. Nah, misalnya dia posisinya seperti ini. Nah, biasanya yang problem yang masih berat itu adalah mengunci pada lututnya ya, seperti yang kemarin sudah kita bahas. Sehingga ada baiknya ya, kalau ada perhatiannya itu mau membentuk pola berjalan, supaya perhatian Anda bisa fokus membentuk pola berjalan, di sini distabilisasi pakai split atau pakai deker ya, tapi deker yang rigid bukan deker biasa. Oke, jadi kita bisa melakukannya seperti ini untuk yang memerlukan bantuan kuncian pada lututnya. Tangan kita di sini ini menjaga supaya kalau pasien mau jatuh, nanti kita bisa pegang di sini dan kita dorong ke belakang untuk dia tegak. Jangan satunya itu di pinggang atau di pantat. Ini juga maksudnya kalau dia mau jatuh dengan seperti ini, maka kemudian ya posisi seperti ini kita dorong pantatnya ke depan dan kemudian ini kita dorong ke belakang, lututnya kita kunci seperti ini. Maka otomatis dia sudah aman. Seperti yang saya katakan kemarin, kalau pasien itu berdiri tegak, maka berat badan itu akan diteruskan ke bawah, sehingga tidak perlu ada kontraksi otot untuk mempertahankan keseimbangannya. Tapi kalau dia miring, nah itu baru kemudian menjadi berat. Jadi kita usahakan untuk selalu tegak pasien. Maka kemudian kita minta pasiennya pindahkan berat badan ke kaki kanan, Pak. Kaki kanan itu sehat. Ya, kaki kirinya diangkat, belum bisa, kemudian kita bantu seperti ini. Ya. Terus kemudian pindahkan berat badannya ke kaki kiri, belum bisa mengunci lututnya, maka kemudian kita kunci. Kita menguncinya agak ke belakang begini ya, karena kalau kita kunci seperti ini, kita memblokir gerakan pasien. Pasien nanti tidak bisa memindahkan berat badannya ke kiri, sehingga dia tidak akan bisa mengangkat kaki kanannya. Coba misalnya seperti ini, angkat kaki kanannya, tidak bisa dia. Ya, dia akan mendorong Anda, sehingga Anda harus mengalah sedikit. Ya, mungkin berat ya untuk quadricepsnya, karena posisinya mengunci seperti ini dan kemudian seperti ini berat. Makanya seperti tadi saya katakan, supaya Anda lebih mudah, maka kemudian di sini dipakaikan kuncian lutut. Ya. Jadi kita kunci seperti ini, pindahkan berat badannya ke kaki kiri, badannya tetap tegak, kaki kanannya melangkah. Nah, misalnya seperti itu. Kita betulkan lagi, selalu kita betulkan posturnya sambil kita beritahu tetap tegak Pak, pandangan ke depan. Pindahkan lagi berat badannya ke kaki kanan, kaki kirinya diangkat. Ya, kita bantu. Kemudian bisa juga kuncian itu pakai tangan seperti ini. Ya, kita kunci, pindahkan berat badan ke kaki kiri, kaki kanannya melangkah.
kayak robot benar ini kan. Ya seperti itu. Terus kemudian pindahkan berat badan ke kaki kanan. Ini kemudian kita bantu. Ya. Tegak Pak ya. Pindahkan berat badan ke kaki kanan. Itu pinggangnya aja yang bergeser. Ya, tidak kemudian seluruh tubuhnya dipindahkan ke sana. Ya. Ini pinggangnya aja Pak yang bergeser. Iya, terus kemudian ini diangkat. Ya. Terus kita kunci, pindahkan berat badan ke kaki kiri. Kita betulkan lagi. Kalau Anda mau lebih mudah lagi, Anda bisa memakai stool seperti ini. Lebih bagus kalau stoolnya beroda, ya, sehingga kemudian bisa mengikuti gerakan. Nah, ini menjadi lebih ringan. Nah, biasanya juga kalau baru pertama kali Anda minta bantuan ke keluarga pasien untuk menjaga dari sebelah sana. Ya, biar pasiennya merasa aman sehingga kemudian dia tidak takut untuk jatuh, sehingga kemudian fokus latihannya menjadi lebih baik tanpa khawatir untuk keamanannya. Ini bisa seperti ini, ya, kita kunci seperti ini, terus kemudian melangkah. Pindahkan berat badan ke kaki kanan, kaki kiri, melangkah. Ya. Misalnya kita geser, kita kunci lagi, seperti itu, ya, seterusnya. Iya, bantuan penuh. Kita latih berjalan karena manfaatnya banyak tadi. Ya, manfaatnya banyak. Dan seperti yang saya katakan kemarin ya, dengan latihan yang lebih sulit itu akan memperbaiki latihan yang lebih mudah. Dengan dia melatih berjalan, maka berdirinya akan terperbaiki. Dengan melatih berjalan, itu seperti tadi yang saya katakan di kelas, dia melatih sesuai konteksnya, yaitu spesifik. Mau bisa berjalan, ya latihan berjalan. Ya. Mesti salah, nggak masalah. Logika berpikirnya itu kita pakai adalah kalau anak kecil belajar berjalan. Nggak ada yang mengajari keseimbangan, nggak ada yang mengajari kekuatan, nggak ada yang mengajari pola. Pokoknya berjalan. Ya. Jatuh, berdiri, berjalan lagi. Akhirnya apa? Bisa berjalan. Karena dengan berjalan, otot-ototnya juga menjadi lebih kuat. Dengan berjalan, keseimbangannya menjadi lebih baik. Ya. Ternyata bisa dibalik. Dengan kekuatan yang baik, keseimbangan yang baik akan menjadikan seseorang itu berjalan dengan baik. Tapi latihan berjalan itu akan memperbaiki keseimbangan, koordinasi, dan seterusnya. Prinsipnya OT, terapeutik, aktivitas itu menjadi suatu terapi. Ya, kalau kita terapeutik exercise, dilatih dulu baru aktivitas. Dan dua-duanya bisa kita pakai bolak-balik. Ya. Jangan fanatik hanya satu, dua-duanya kita pakai. Nah, misalnya dari berjalan seperti ini kita tahu kekuatannya belum baik, ya kita latih kekuatan sambil latihan jalan lagi. Ya, jangan kemudian ini harus kuat dulu baru latihan jalan. Oh ini gerakan fleksi hipnya belum ada. Anda kemudian latihan fleksi hip saja. Ya, posisi berdiri pakai stepper ya, naik, melangkah melewati stepper, melatih fleksi hipnya. Tanpa menunggu ini sempurna, Anda latih jalan lagi. Ya, dua-duanya. Melatih aktivitasnya dan juga melatih komponnya. Nah, kurang dingin ya. Iya. Maka selalu kita prinsip
adalah latihan itu harus ada peningkatannya. Jangan sampai melatih berjalan itu seperti ini terus gitu ya. Harus dipikirkan bagaimana peningkatannya. Ya. Bantuannya dikurangi, kesulitannya ditambah, polanya jadi benar, lamanya waktu ditambah. Ya, seperti itu harus dilakukan. Ya, karena pada pasien stroke, apalagi lanjut usia, dia ada di conditioning, sehingga kemudian perlu latihan jalan untuk memperbaiki kapasitas paru dan jantungnya. Jadi bukan hanya untuk kelumpuhannya, sehingga kemudian jalan yang semakin ditingkatkan latihannya, waktunya ya, itu kemudian harus dilakukan. Sedangkan untuk tingkat kesulitannya atau variasi latihan berjalannya itu bisa banyak sekali. Tapi mungkin merasa katakan ya, saya khawatirnya adalah Anda tidak pernah melakukannya. Kenapa? Karena begitu pasien itu bisa berjalan walaupun begini ya, dia menganggap sudah sembuh. Fisioterapinya suruh berhenti. Ya Pak, ini sudah bisa jalan, sudah terima kasih. Ya, seperti itu. Sehingga Anda tidak sampai atau tidak pernah ya melakukan latihan berjalan yang sampai detail untuk pasien stroke. Kecuali kalau mungkin asuransinya sudah sangat baik gitu ya. Terus kemudian yang mengantar pasien ini ada yang biasanya seperti itu yang kemudian berlanjut terus. Khawatirnya yang Anda lakukan itu ya yang masih memerlukan bantuan-bantuan tadi. Mulai dari mendudukkan pasien, mulai sampai berjalan yang masih perlu bantuan itu. Ya, begitu pasien bisa sendiri, walaupun masih salah, sudah nggak menghubungi fisioterapi lagi. Tapi nggak apa-apa untuk antisipasi kalau nanti Anda ketemu pasien yang ya minta fisioterapinya sampai detail ya, sampai jalannya bagus, maka kemudian variasi berjalannya itu kemudian banyaknya juga lebih baik. Misalnya Anda mau membentuk pola berjalan atau kekuatan berjalan misalnya, ini bisa saja Anda suruh mendorong Anda seolah-olah berjalannya itu pakai tahanan, mendorong berjalan sambil dorong saya, dan kemudian Bapak menginjak telapak kaki, bekas telapak kaki yang saya tinggalkan. Jadi nanti ini injak pakai yang kiri, ya seperti itu. Setelah saya tinggalkan, kemudian yang kanan tadi yang sebelah ini injak tangan kaki kanan. Oke, dorong saya, iya. Maju kiri, lagi maju kanan, lebih kuat lagi, dorong saya. Nah, banyak variasinya. Terus kemudian juga misalnya Anda mau membentuk pola berjalan ayunan lengan dan lutut, maka kemudian Anda bisa minta pasien, Pak, saat kaki kiri maju, kaki kanan, tangan kanan ini maju bareng Pak ya. Kaki kiri maju, ya, kemudian kaki kanan, kemudian kaki kiri, dan seterusnya seperti itu. Begitu juga bisa fasilitasinya dari belakang. Ya. Kaki kiri maju Pak, maka kemudian badannya kita fasilitasi seperti ini, tegak. Ya. Nah, misalnya seperti ini. Ya.
Bisa juga fasilitasi itu pada tungkainya. Jadi pada waktu dia mau melangkah, maka kemudian kita dorong seperti ini untuk melangkah. Sedangkan yang menumpu kita tekan ke bawah untuk menumpu. Ya, kita tekan ke bawah untuk menumpu, kita fasilitasi ke sana untuk melangkah. Coba Pak, kaki kirinya maju ke depan. Kemudian kaki kanan, kemudian iya. Bisa seperti itu. Ya. Kalau sudah semakin bisa lagi, maka mungkin sudah tidak perlu kita pegangi pasien, ya. Tinggal kemudian mengarahkan pasien. Misalnya untuk berjalan pada tegel yang sama, tegel yang lurus, ya, tidak satu garis ya. Misalnya seperti ini, atau berjalan dalam satu garis tegel seperti ini, ya, tandem ya, berjalan tandem seperti ini. Kemudian berjalan ke samping dengan satu garis, bisa seperti ini, bisa juga seperti ini. Tetap satu garis dan tetap menghadap ke sana. Belakang genting, depan genting. Ya. Silakan berjalan satu garis, berjalan tandem satu garis. Kemudian bisa juga berjalan zigzag. Ya, misalnya ini spoolnya ditaruh di sini ya, kemudian berjalan ke sana. Ya, variasinya banyak kalau sudah semakin bisa berjalan. Kemudian yang tidak kalah pentingnya juga berjalan mundur. Berjalan mundur itu membentuk pola gerak. Jadi kalau kita melatih berjalan mundur itu bukan supaya pasien bisa berjalan mundur, ya, tapi membentuk pola gerak. Ya. Tapi sesekali seseorang itu dalam berjalannya, sesekali itu dia mundur. Entah itu mundur mengambil langkah karena ada bahaya yang ada di depan, ya, mungkin dia refleks harus mundur. Nah, sehingga itu pun harus kita ajarkan. Jadi selain untuk membentuk pola, berjalan mundur itu juga untuk keperluan fungsional juga, karena dalam sehari-hari mungkin kita memerlukan tiba-tiba berjalan mundur, ya. Nah, saya katakan berjalan mundur itu bisa membentuk pola. Itu kenapa? Karena kalau berjalan mundur itu mesti polanya benar, akan seperti ini. Tapi kalau berjalan maju itu bisa seperti ini. Berjalan mundur nggak mungkin begini, ya, nggak mungkin. Nah, sehingga berjalan mundur ini sebetulnya baik untuk membentuk pola, ya. Ini kok sulit ya, fleksi hip dan fleksi ininya kok sulit ya. Mesti kalau berjalan begini, suruh mundur, ya. Ya, dia awalnya ya sulit karena kebiasaannya kalau berjalan begini. Tapi ini ada pemaksaan yang luar biasa untuk dia berjalan mundur itu mesti akan begini. Ya, sekali lagi nanti Anda buktikan kalau Anda punya pasien stroke, ya, nggak mungkin berjalan mundur itu begini. Ya, tapi kalau berjalan maju, ini bisa terjadi begini. Ya. Oke. Pasien Parkinson juga, ya, yaitu berjalan yang dengan langkah yang lebar itu. Jalan naik turun tangga Anda latihkan seperti kemarin sudah saya sampaikan, ya, ada pemaksaan untuk pola yang benar. Tapi tangganya jangan tangga yang seperti ini ya, yang tinggi gini, yang naiknya sedikit. Nah, kalau sudah semakin bisa nanti boleh ditingkatkan yang lebih.
pertanyaan, nggak perlu ya, menurut saya nggak perlu. Tapi kalau pasiennya pengen dan memang modalnya masih ada ya, yaitu masih relatif muda, misalnya ya 60-an, yaitu relatif muda ya untuk pasien stroke 60-an, itu kalau memang ekspektasinya juga bisa berlari kembali, misalnya dia hobinya adalah pelari ya, yang nggak ada masalah, coba latih berlari. Oke, sehingga secara umum semua praktek sudah saya sampaikan ya untuk Anda menangani pasien stroke. Coba Anda bayangkan pasien stroke yang masih di tempat tidur sampai bangun ke posisi duduk, latihan pada posisi duduk, kemudian duduk ke berdiri dan berjalan. Ya, Anda bayangkan, kira-kira Anda ketemu pasien stroke itu sudah bisa atau dan waktu Anda melatih pasien stroke, jangan hanya sekedar bisa melakukan aktivitas itu tadi ya, tapi adalah bagaimana caranya itu benar. Ya, tidak sekedar bisa aktivitas itu, tapi caranya benar. Cara yang benar itu yang bagaimana? Seperti yang dilakukan oleh orang normal dalam posisi yang seimbang. Ya, bukan orang normal yang sembarangan gitu ya, orang normal yang dalam posisi yang seimbang. Begitu juga orang normal yang sedang berjalan dengan benar, bukan berjalan yang sembarangan gitu ya. Selalu patokannya adalah seperti bagaimana orang normal itu melakukannya, dan pasien stroke bisa ke arah situ. Dan selalu ingat seperti pesan saya, paling penting untuk saat menangani pasien stroke adalah edukasi supaya tidak terjadi stroke, serangan stroke ulang. Jangan hanya Anda latih ya, tapi Anda edukasi pasiennya, keluarganya, bagaimana supaya tidak terjadi stroke. Dan sangat penting juga untuk tahu jalan pikiran dari dokter yang menanganinya, ya, yaitu dengan membaca atau melihat obat-obatannya. Nah, dengan tahu obat-obatannya, maka Anda akan mengetahui cara berpikir dokter tersebut dalam memandang pasien tersebut. Oke.